Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian desain media dimensi dan media grafis. Anggota kelompok kami yaitu Mutaharo, Syarifah, dan Khairunisa Nur Muslimah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mutaharo, saya sendiri, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah. Pengertian desain media dimensi dan media grafis. Apa saja yang akan kami bahas dalam desain media dimensi dan media grafis ini? Yang pertama adalah desain media 3 dimensi, yang kedua adalah desain media 2 dimensi, dan yang ketiga adalah desain media grafis. Media pembelajaran 3 dimensi. Apa saja yang akan kami bahas dalam pembelajaran 3 dimensi? Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis-jenis, yang ketiga adalah karakteristik, dan yang keempat kelebihan kekurangan, dan yang ketiga adalah pengaruh bagi guru dan siswa. Pengertian media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Nah, maksud dari media 3 dimensi ini adalah media yang dapat dilihat dari segala arah dan juga dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Contohnya adalah kerangka manusia yang biasa digunakan dalam pembelajaran biologi, dan yang selanjutnya adalah globe dan peta 3D dan sebagainya. Jenis-jenis media 3 dimensi. Yang pertama adalah model padat. Model padat memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contohnya adalah anatomi manusia, boneka, bendera. Saya akan ambil contoh dari anatomi manusia. Maksud dari membuang gagasan-gagasan yang membingungkan adalah contohnya anatomi manusia. Ketika kita fokus pada kerangka-kerangka manusia, maka syaraf-syaraf pada tubuh manusia, organ-organ pada tubuh manusia itu tidak diperlihatkan. Maka yang diperlihatkan hanya tulang-tulangnya, tulang rusuk, tulang tengkorak, bagaimana struktur tulang, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah model penampang. Model penampang memperlihatkan bagaimana suatu objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Contohnya anatomi manusia, mata, gigi, kepala, dan otak. Maksud dari model penampang ini adalah contohnya seperti tengkorak manusia. Ketika kita fokus pada pembelajaran tengkorak manusia, maka jika mulut dari tengkorak manusia itu dibuka, maka akan terlihat struktur dari lidah, struktur dari gigi, struktur dari gusi, maka akan terlihat gigi taring, gigi susu, gigi geraham, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah model kerja. Model kerja merupakan tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar objek asli serta untuk menunjukkan mekanisme suatu objek. Contohnya adalah alat matematika, mistar, sorong, busur derajat, dan sebagainya. Maksud dari model kerja di sini adalah alat yang digunakan, alat 3 dimensi yang memiliki fungsi secara mekanisme. Contohnya adalah alat mistar, jangka sorong yang bisa atau memiliki fungsi untuk mengukur suatu objek. Yang selanjutnya adalah model mock-ups. Model mock-up adalah penyederhanaan susunan bagian pokok dalam suatu proses atau sistem yang lebih rumit. Guru menggunakan mock-up untuk memperlihatkan bentuk berbagai objek nyata seperti lampu serta pengeras suara. Nah, maksud dari mock-up di sini adalah contohnya jam dinding. Saya ambil contoh jam dinding. Nah, model ini biasa digunakan untuk pembelajaran elementary school atau tingkat sekolah dasar. Biasanya terdapat jam dinding 3 dimensi yang dibuat se-fun mungkin, se-colorful mungkin, sehingga anak-anak akan dengan mudah mempelajari struktur-struktur jam tersebut. Di dalam jam tersebut ada jarum panjang dan jarum pendek. Ketika pembelajaran itu menunjukkan bagaimana menunjukkan pukul 2, maka anak-anak akan menunjukkan jam pendek ada di angka 2 dan jarum panjang ada di angka 12. Ketika pembelajaran itu dilakukan, maka anak-anak akan dengan mudah mengingat apa yang ia pelajari karena menggunakan alat yang mudah dipelajari pula.
Yang selanjutnya adalah diorama. Diorama merupakan sebuah pemandangan 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Contohnya adalah media 3 dimensi dan sebagainya. Karakteristik media 3 dimensi. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan yang dapat disebarkan ke seluruh siswa serentak, penyajiannya berada dalam kontrol guru, cara penyimpanannya mudah, dapat mengatasi keterbatasan ruang, menyajikan objek-objek secara diam, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual, praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, dan mampu menyajikan teori dan praktik secara teratur. Nah, inti dari karakteristik media 3 dimensi adalah media 3 dimensi adalah alat yang sangat mudah digunakan untuk proses pembelajaran, dan juga ketika alat itu digunakan, maka proses belajar mengajar akan terasa lebih fun dan berbeda ketika hanya menggunakan media 2 dimensi. Nah, maksud dari poin ketiga yaitu cara penyimpanannya mudah, di mana alat-alat tersebut tidak memerlukan tempat penyimpanan yang khusus. Namun dalam proses perawatannya, produk 3 dimensi memang memerlukan perawatan yang khusus dibandingkan dengan produk 2 dimensi. Mengingat harga dari produk-produk 3 dimensi itu juga tidaklah murah, sehingga perawatan yang diperlukan pun juga sedikit ekstra. Selanjutnya adalah kelebihan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama adalah memberikan pengalaman secara langsung. Contohnya ketika pembelajaran itu menggunakan anatomi manusia atau kerangka-kerangka manusia, maka kita akan diberikan pengalaman pembelajaran secara langsung. Kita akan tahu bagaimana struktur dari tulang-tulang manusia, struktur dari tulang rusuk, struktur dari tulang ekor, tulang sendi, tulang panggul, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Penyajian secara konkret maksudnya di sini adalah akurat. Apa yang diperlihatkan dan itu pula yang sesuai dengan teori-teori yang selama ini kita pelajari. Yang selanjutnya adalah dapat menunjukkan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya. Contohnya adalah anatomi manusia. Ketika kita mempelajari tentang anatomi manusia, maka kita akan tahu bagaimana sendi engsel itu bekerja, bagaimana sendi putar itu bekerja, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari sendi-sendi yang telah kita pelajari di teori-teori sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Contohnya adalah anatomi manusia, tetapi produk 3 dimensi itu tidak hanya kerangka manusia, tetapi ada juga diorama, ada juga peta 3D, dan itu juga pasti memperlihatkan strukturnya secara jelas. Yang selanjutnya adalah dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Seperti ini penjelasannya mirip-mirip yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ya pastinya kalau misalnya kita menggunakan media 3 dimensi, maka akan mengetahui struktur dari media 3 dimensi itu secara jelas. Contohnya anatomi manusia, kerangka manusia, globe, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kekurangan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama adalah tidak bisa menjangkau sasaran dan jumlah, penyimpanannya memerlukan ruang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga adalah untuk membuat alat peraga ini memerlukan biaya yang besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit membandingkannya. Yang pertama maksudnya tidak bisa menjangkau sasaran dan jumlah. Ketika kita mempelajari anatomi manusia atau kerangka manusia, maka tidak langsung syaraf-syaraf itu muncul atau terlihat pada kerangka-kerangka tersebut, sehingga pada alat peraga 3 dimensi itu dibagi-bagi menjadi kerangka, dibagi menjadi struktur badan dan kaki. Tidak bisa dalam satu anatomi manusia kita bisa melihat struktur syaraf, struktur gigi, struktur seluruh tubuh kita, dan sebagainya. Berbeda dengan 2 dimensi. Ketika kita mempelajari dengan 2 dimensi, maka kita bisa melihat seluruh syaraf-syaraf yang ada pada tubuh kita, karena kita hanya mempelajari di gambar saja. Dan yang selanjutnya adalah penyimpanannya memerlukan ruang besar dan perawatan yang rumit. Tentu saja, sebenarnya untuk ruang besar, ruangannya tidak terlalu besar. Kita perlu melihat alat 3 dimensi apa yang akan kita simpan. Ketika kita menyimpan globe, ketika kita menyimpan diorama, maka tidak memerlukan ruangan yang besar. Namun ketika kita menyimpan tentang
menyimpan alat kerangka manusia, maka tentunya kita memerlukan ruangan yang agak besar. Yang selanjutnya adalah untuk membuat alat peraga ini memerlukan biaya yang besar. Saat kita mau membeli alat-alat yang seperti ini, tentunya biayanya akan lebih mahal dari media 2 dimensi. Dan yang selanjutnya adalah anak tunanetra sulit membandingkannya. Kalau poin yang nomor 4 ini tidak hanya media 3 dimensi saja, tetapi media 2 dimensi juga mereka akan kesulitan untuk mempelajarinya. Maka dari itu, anak tunanetra memiliki model pembelajaran yang khusus, yaitu pada kelas SLB. Yang selanjutnya adalah manfaat media 3 dimensi bagi pelajar. Yang pertama adalah memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjalankan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis secara baik. Yang keempat, memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membantu kecermatan, ketelitian, penyajian dalam pembelajaran. Yang keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang kalau 3 dimensi itu, alat-alat 3 dimensi itu pasti akan memberikan pengalaman lain bagi para murid atau bagi peserta didik. Tentunya akan meningkatkan rasa percaya diri bagi seorang pengajar dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika anak-anak itu merasa tertarik dengan pembelajaran, maka kualitas pembelajaran itu akan lebih baik. Mereka akan lebih mudah untuk menangkap materi-materi yang kita sampaikan melalui media 3 dimensi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah manfaat media 3 dimensi bagi peserta didik. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan inti informasi pembelajaran. Yang kelima, merangsang peserta didik untuk berpikir dan beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Yang ketujuh, pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis. Ketika kelas itu fun, seru, mereka merasa tertarik dengan suatu pembelajaran, maka mereka belajar tanpa adanya unsur tekanan. Karena proses belajar itu santai dan tentunya seru. Dan yang selanjutnya adalah pengertian media 2 dimensi. Media 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media 2 dimensi merupakan media yang sering digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar karena di samping media 2 dimensi bentuknya sederhana, harganya pun cukup ekonomis, bahan mudah diperoleh sehingga tidak memerlukan tempat yang khusus. Maksud dari ini adalah media 2 dimensi itu media yang hanya dilihat dari dua arah atau satu arah. Contohnya adalah papan tulis, buku, di mana kita dapat menjangkaunya dengan harga yang lebih murah. Harga buku pasti akan lebih murah dari harga media dimensi. Dan tentunya jika kita menggunakan papan tulis, maka alat-alat yang kita gunakan tentunya lebih murah daripada media 3 dimensi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Syafa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media 2 dimensi. Yang pertama yaitu media grafis, yang kedua media bentuk papan, yang ketiga media cetak. Jenis-jenis media 2 dimensi. Media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik garis atau gambar atau tulisan atau simbol dengan maksud untuk menggambarkan atau menerangkan suatu ide atau data kejadian. Jadi media ini digunakan untuk menjelaskan data atau kejadian. Biasanya berbentuk tulisan atau gambar. Selanjutnya media bentuk papan. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan flanel, papan buletin, dan papan magnet. Semuanya terdapat dalam media 2 dimensi dan diringkas menjadi cuma disebutkan hanya 4, yaitu papan tulis, papan flanel, papan buletin, dan
papan magnet. Dan selanjutnya yaitu jenis media bahan cetak, terbentuk dari buku teks, ensiklopedia, bahan pengajaran terprogram, surat kabar dan majalah, dan juga modul. Itu adalah salah satu beberapa jenis media dari bahan cetak. Koran juga termasuk dari jenis media bahan cetak. Jadi semuanya itu dapat dimasukkan dalam media pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik media dua dimensi. Secara umum, media dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media dua dimensi yang pertama adalah media grafis. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan digunakan dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang kedua adalah media bentuk papan. Media ini pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media papan di sini meliputi papan tersebut seperti tadi yang sudah disebutkan di atas. Yang ketiga yaitu media dua dimensi adalah media cetak. Media cetak contoh-contohnya sudah disebutkan tadi di atas. Media ini untuk kalangan tertentu biasanya, seperti bahan bacaan, buku, jurnal, majalah, koran, manual instruction, brosur, dan lain-lain. Lebih menguntungkan karena dapat dibaca ulang dan kejadian bahan acuan dan bisa menjadi bahan acuan ilmiah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media dua dimensi. Kelebihan dan kekurangan dalam media grafis. Kelebihannya yaitu mempermudah atau mempercepat pemahaman siswa terhadap apa yang disajikan. Yang kedua yaitu dapat dilengkapi dengan warna sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa ya. Yang ketiga yaitu pembuatannya sangat mudah dan murah. Kekurangannya, satu, membutuhkan keterampilan khusus untuk membuatnya. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa visual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media papan. Kelebihannya yaitu bermanfaat di ruang manapun, menyesuaikan penyesuaian khusus. Yang kedua yaitu pemakaian dapat secara fleksibel. Ketiga yaitu mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Keempat, fasilitas papan tulis atau whiteboard selalu tersedia di ruang kelas. Selanjutnya kekurangannya yaitu satu, terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dari penyajian tersebut. Ketiga yaitu mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media-media yang diproyeksikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari media cetak. Kelebihannya yaitu siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya kamus, terus buku acuan, menggunakan kalkulator dan lain-lain. Yang kedua yaitu mudah dibawa siswa kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga yaitu guru dan siswa mudah mengulangi materi pelajaran. Kekurangannya yaitu media gambar atau foto yang berwarna memerlukan biayanya mahal. Yang kedua yaitu tidak sering atau sukar menampilkan gerak di halaman pastinya. Yang ketiga yaitu pelajaran yang terlalu banyak membaca itu dapat membosankan peminat. Selanjutnya yaitu media pembelajaran grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik
atau garis atau gambar, tulisan, dan simbol dengan maksud untuk menggambarkan atau merangkum suatu ide atau data atau kejadian. Macam-macam media grafis dalam proses pembelajaran. Satu, yaitu menggunakan bagan. Bagan meliputi beberapa jenis seperti peta, grafis, lukisan, diagram, sama seperti grafis ya, sama seperti jenis-jenis grafis. Yang kedua yaitu papan tulisan. Papan tulisan adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam tiap sekolah dan tiap kelas. Papan tulis menjadi fasilitas mutlak yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menyampaikan suara ataupun gerak. Yang ketiga yaitu peta. Peta adalah alat tiruan bumi sehingga dapat menampilkan visual bumi serta penggunaannya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu gambar. Gambar ini merupakan bentuk tiruan dari bentuk asli dalam 2 dimensi. Media ini dapat berupa gambar, lukisan, serta dapat berbicara banyak dari 1000 kata. Penggunaan gambar dapat merangsang atau menarik perhatian siswa. Biasanya gambar ini lebih mudah menarik perhatian siswa. Selanjutnya, manfaat media grafis dalam pembelajaran. Pertama yaitu untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat sehingga anak atau peserta didik menjadi aktif dan terdorong untuk mempelajari lebih lanjut. Yang kedua yaitu untuk memperjelas ide atau sebuah pikiran yang sifatnya abstrak dengan perhitungan media grafis agar dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa. Yang ketiga yaitu memperkenalkan buah pikiran baru yang sebenarnya sukar dibayangkan. Jadi memperkenalkan satu hal yang baru yang sangat sulit dibayangkan. Jadi kita bisa memperkenalkan hal baru tersebut kepada siswa atau si peserta didik. Selanjutnya yaitu memperkuat daya ingat terhadap suatu grafis atau sebagai perangsang sehingga sukar dilupakan. Jadi untuk pengingat ya, biasanya kalau kayak gambar, papan itu siswa lebih mengingat. Selanjutnya, kelebihan media grafis. 1. Kelebihannya itu dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistis. Yang kedua yaitu dapat ditemukan dalam buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Yang ketiga di sini itunya 4 ya, ini 3. Yang ketiga yaitu dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, jadi lebih fleksibel. Yang keempat yaitu dapat memperjelas suatu permasalahan sehingga dapat membetulkan kesalahan pemahaman, jadi lebih mudah dimengerti, seperti itu. Selanjutnya yaitu dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Yang ketujuh yaitu sifatnya konkret dan lebih realistis. Kekurangan dari media grafis yaitu 1. Kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan oleh kelompok siswa yang cukup besar. Jadi biasanya terbatas gitu. Yang kedua yaitu pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak jelas. Kadang ya pasti ada ya kekurangannya, kadang tidak jelas, kadang gimana gitu ya. Yang ketiga yaitu tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Jadi kalau grafis itu tidak bisa digerakkan kayak 3 dimensi kayak apa gitu ya, tidak bisa digerakkan secara utuh gitu. Yang keempat yaitu membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus bagi guru. Jadi yang menggunakan kekurangannya media grafis itu harus membutuhkan pengetahuan yang cukup
terhadap apa yang akan disampaikan terhadap siswa atau peserta didik. Yang kelima yaitu sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya yang berdimensi 3 dan tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gerakan hidup. Ya, jadi kalau media grafis itu tidak bisa digerakkan seperti 3 dimensi seperti itu ya. Tidak bisa hidup, tidak bisa digerakkan seperti hidup gitu. Selanjutnya kekurangannya yaitu gambar benda berlaku kompleks sehingga kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Jadi biasanya kalau cuma grafis itu, kalau untuk yang kompleks, suatu pelajaran yang kompleks itu kurang efektif ya untuk kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya bisa dilihat contoh-contoh dari 3 dimensi dalam pembelajaran dan contoh-contoh yang lainnya.